Lagi-lagi Donald Trump menyatakan Iran sepakat berdamai dengan Amerika Serikat jika Amerika benar berdamai dengan Iran. Lantas bagaimana posisi dan sikap Israel saat ini dalam rencana kesepakatan tersebut? Apakah Israel akan kembali merusak rencana perdamaian antara Iran dengan Amerika? Untuk mengetahuinya kita akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah, Pak Hasibullah Satrawi. Selamat pagi Pak Hasibullah, terima kasih sudah bergabung dengan Breaking News TV One pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi Mbak Sega, Alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pak Hasibulo, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ini Amerika Serikat, Donald Trump mengklaim bahwa besok ini akan menandatangani kesepakatan damai antara Iran dan juga Amerika Serikat. Bagaimana tanggapan Bapak? Apakah ini akan terrealisasi atau seperti beberapa waktu lalu pernyataan Trump yang terus berubah-ubah dan ini juga klaimnya ini dibantah oleh Iran? Ya, terima kasih Mbak Sega. Saya rasa memang ini perkembangan yang sangat menarik. Kalau ibarat seperti olahraga ini seperti tikungan terakhir sebelum mencapai garis finish gitu ya. Untuk kemudian dijalankan kesepakatan-kesepakatan yang ada. Tentu karena ini adalah tikungan terakhir, maka ada banyak perkembangan, ada banyak kemungkinan walaupun mungkin harapan terbesar bahwa ini akan deal sesuai dengan yang telah disampaikan ke publik, baik secara resmi atau tidak resmi. Nah, kalau kita ikutin perkembangan-perkembangan yang ada, terus terang masih sangat alot ini Mbak Siga. Termasuk apakah ini akan jadi ditandatangani besok Minggu. Karena kemudian penyebutan hari terutama itu merujuk kepada klaim masing-masing. Dari pihak Amerika itu katakanlah sempat menyebut bahwa ini mungkin akan dilakukan hari Minggu. Tapi dari pihak Iran sampai sekarang yang sejauh yang saya ikutin belum menyebut hari ya. Dan itu menurut saya bukan semata-mata apa namanya, bukan semata-mata soal penentuan waktu biasa, tapi ini ibarat fenomena gunung es yang alasan-alasannya itu jauh lebih sederhana daripada yang disampaikan. Misalkan kalau kemudian ikut seperti yang disampaikan oleh Presiden Trump, ini akan dilaksanakan hari Minggu, maka itu akan memberikan kesan ke publik bahwa seakan-akan yang menentukan dalam perundingan ini adalah Presiden Trump. Dan Iran tidak akan mau itu. Iran tidak ingin terkesan tunduk sedikit pun kepada Presiden Amerika, kepada Amerika. Karena itu ketika sekarang dari pihak Iran misalkan belum ada perkiraan waktu itu kapan, maka bagi saya itu memiliki beberapa makna. Makna yang pertama, bahwa ini adalah cara Iran untuk mengontrol agar tidak terkesan tunduk di hadapan publiknya maupun di hadapan publik global bahwa Iran ikut skenario dan keinginan Presiden Trump. Apalagi kalau tidak salah sebagian sumber menyebutkan hari Minggu itu kurang lebih bersamaan dengan ulang tahun Presiden Trump. Jadi kalau kemudian penandatanganan dilakukan pada hari Minggu, selain sesuai dengan yang disampaikan Presiden Trump, maka itu akan sangat mengagumkan bagi Presiden Trump. Dan sejauh yang saya ikutin, orang-orang Iran, pejabat Iran tidak menginginkan memberikan kesan kemenangan seperti itu kepada pihak Amerika. Nah, yang kedua, bagi saya yang jauh lebih substantif, alasannya adalah karena secara substansi saya yakin memang masih ada poin-poin yang paling tidak masih dipikirkan oleh otoritas di Iran, terutama berkaitan dengan Hormuz. Karena Hormuz ini betul-betul menjadi kunci yang belakangan orang-orang Iran menyadari betapa ini sangat bisa menekan Amerika, terutama melalui efek yang saya sebutkan dari awal sebagai efek bola lambung. Sehingga dari Hormuz maka menimbulkan kekuatan global menjadi tekanan yang luar biasa bagi Trump. Saya dalam konteks itu memperkirakan yang dialami oleh publik Iran, masyarakat Iran terutama pengambil kebijakan sekarang, kurang lebih seperti orang yang mengikuti acara kuis berhadiah yang dulu juga sangat terkenal, di mana itu bertahap gitu ya, dan sekarang cukup bagus Iran mendapatkan poin-poin yang apa namanya diharapkan diperjuangkan, misalkan soal pencairan aset, misalkan soal
apa namanya pengurangan hukuman dan lain sebagainya, tapi dia masih ragu bahwa sebenarnya masih ada kesempatan untuk dapat lebih banyak lagi. Jadi katakanlah sekarang sudah berada di fase yang sangat bagus, tapi dia sadar di atasnya masih banyak lebih banyak lagi. Karena walau bagaimanapun ini ada komprominya bagi Iran, walaupun secara besar sudah sangat bagus, karena ya malah saya menyebutnya ini banyak hal yang menunjukkan Iran yang menang dalam tanda kutip ya. Misalkan soal kerangka itu kan kerangka Iran yang dipakai sejauh yang beredar selama ini. Misalkan bahwa yang terjadi lebih dulu adalah penghentian perang dan serangan sebelum akhirnya masuk kepada isu-isu yang lebih sensitif termasuk nuklir. Itu secara kerangka saja itu yang dipakai adalah kerangkanya Iran, bukan kerangkanya Amerika yang menginginkan kalau Amerika nuklir lebih dahulu disepakati lalu kemudian isu-isu lain. Nah, jadi itu gambaran-gambaran kemenangan ataupun angka yang cukup bagus yang sekarang dimiliki oleh Iran. Tapi sekali lagi rupanya masyarakat Iran, elit Iran menyadari ada angka lebih bagus lagi. Tapi sekali lagi ini kayak semacam pertaruhan. Kalau Iran katakanlah mengabaikan sekarang yang dia dapat karena ingin mengejar yang lebih bagus lagi, sangat mungkin dia bisa turun apa namanya lebih sedikit lagi naiknya bahkan bisa kosong. Yaitu kalau misalkan ini perang lebih besar lagi dan kekuatannya lebih banyak lagi yang mendukung Amerika misalkan, dan saya menyebutnya terutama kalau sampai lepas daripada momentum katakanlah momentum November, karena saya bacaan saya November ini betul-betul menjadi momok bagi Amerika, menjadi deadline bagi Amerika yang tidak bisa lagi untuk kemudian. Kemarin saya menyebutkan di TV One juga itu, Trump itu sengaja menggunakan politik up and down atau naik turun ya, karena dia sudah tidak bisa naik lagi lebih tinggi daripada keputusan perang 40 hari yang telah diambil. Paling tidak sampai pada fase katakanlah apa namanya bulan November. Kalau setelah bulan November menurut saya akan berubah ceritanya karena situasinya sudah, apalagi kalau Trump memenangkan pemilu ya, saya yakin akan berbeda. Tapi kita bicara sekarang bicara menuju pemilu November yang mau tidak mau Trump suka atau tidak suka harus tunduk kepada kepentingan politik. Walaupun mungkin Trump sendiri tidak peduli lagi dengan masa depan dia karena dia tidak akan maju lagi, tapi Trump adalah naik bukan naik menjadi presiden bukan karena keputusan pribadinya, itu keputusan politik termasuk partainya yang partainya sekarang berada dalam kondisi yang sangat menentukan karena mau pemilu. Karena itu suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Trump harus juga Ya, mempertimbangkan baik. kemenangan Partai Republik pada pemilu mendatang. Nah, itu yang kedua yang saya lihat sebagai godaan dalam tanda kutip di kalangan pengambil kebijakan di Iran. Dan yang ketiga, poinnya adalah menurut saya juga bagian daripada perubahan tradisi kepemimpinan. Yang saya sebut kalau dulu zamannya Ayatullah Ali Khamenei itu adalah menyatu kepada diri beliau sebagai pemimpin Baik. tertinggi. Sekarang karena pemimpin tertingginya tidak dalam keadaan baik-baik saja, entah karena sakit atau karena keadaannya yang sangat darurat, maka memang ada proses kepemimpinan konsensus yang Baik. itu akan lebih banyak makan waktu. Baik. Sehingga kalau kemudian sekarang belum declare kapan akan ditandatangani, saya meyakini mengacu kepada tiga atau bahkan poin-poin lebih Baik, banyak Pak lagi Hasibullah. dari yang saya Baik. sampaikan tadi. Ini kan kalau kita berkaca dari kesepakatan sebelumnya, ini kan bukan pertama kali dan selalu ada provokasi dari Israel kepada Amerika Serikat untuk menghancurkan agar perdamaian ini tidak terjadi. Nah, untuk kali ini seperti apa posisi Israel dan apa yang akan dilakukan Israel untuk rencana perdamaian kali ini? Apakah akan menghormati perjanjian ini atau terus akan melakukan provokasi lagi terhadap Amerika Serikat? Ya, berarti kita bicara Israel dalam dua hal yang ditanyakan oleh Mbak Zega tadi. Yang pertama, posisi Israel secara umum. Saya mengikuti suara-suara di Israel terkait dengan rencana kesepakatan ini, maka hampir semuanya itu menyatakan bahwa kesepakatan ini adalah kekalahan bagi Israel.
Jadi kalau perang ini, perang 40 hari itu adalah justru keuntungan bagi Israel, saya mengatakan yang paling untung dari perang 40 hari adalah Israel, tapi justru ketika mau genjatan senjata seperti sekarang, Israel berada pada pihak yang paling dirugikan. Dan itu hampir umum disampaikan oleh masyarakat ataupun elit-elit Israel. Baik yang masuk dalam koalisinya Netanyahu yang memerintah sekarang, bahkan di kalangan oposisi. Ini sama-sama berpandangan bahwa keputusan ini tidak menguntungkan bagi Israel. Tapi sekali lagi saya melihat ada perubahan pola daripada Amerika kepada Israel. Kalau di awal mungkin terlalu terlalu memanjakan dalam tanda kutip mau apa yang disampaikan oleh Israel, tapi justru belakangan disengaja atau tidak itu kemudian ada kayak semacam proses peminggiran kepada Netanyahu, kepada Israel dalam pengambilan keputusan terkait dengan deal mengenai perundingan ini. Dan saya menduga itu tidak terlepas daripada miskalkulasi yang membawa Trump akhirnya dalam kesusahan dalam jebakan politik seperti ini. Jadi kayak semacam ada koreksi daripada Amerika sendiri kepada Israel karena keterlibatan Amerika dalam perang ini paling tidak itu menurut pandangan saya itu adalah sebagai bentuk pembelaan, sebagai bentuk persetujuan Amerika dalam ini Donald Trump kepada Netanyahu. Sehingga ketika dengan asumsi bahwa perang ini tidak akan berlama-lama, bahwa perang ini akan sukses menghancurkan Iran, termasuk mengganti rezim Iran dan masalah-masalah Iran yang lain, termasuk isu nuklir. Tapi sekali lagi cerita itu kan menjadi cerita saya sebut sebagai bisnis yang gagal, sebagai investasi yang bodong, bahkan saya sempat begitu. Karena itu ketika Trump sadar itu sudah hari demi hari yang tadi telah disampaikan, melakukan berbagai macam cara agar perang ini segera berakhir. Malah saya selalu sampaikan dulu, itu sudah dilakukan oleh Trump semenjak kurang lebih tanggal 25 Maret, ya. 25 Maret Trump sudah mulai menginjak. Perang 28 Februari, 25 Maret Trump sudah mulai menginjak rem kalau bahasa saya. Dan itu konsisten dilakukan oleh Trump sampai sekarang. Termasuk ketika sekarang Trump sudah menyatakan oke, bahkan hari Minggu akan tanda tangan, sementara Iran belum memutuskan. Artinya apa? Artinya betapa kartunya Trump sudah dikeluarkan semua. Dia udah setuju, dia udah sangat ingin. Justru sekarang yang belum mengeluarkan kartunya adalah Iran. Karena Iran masih pegang kendali, kami belum menentukan. Jadi kami masih pikir-pikir istilahnya. Dan alasan pikir-pikir seperti yang saya bilang tadi, itu semakin menunjukkan bahwa memang Trump sudah berada pada posisi yang konklusif bahwa ini perang tidak boleh berlama-lama. Dan dugaan saya kenapa tidak boleh berlama-lama karena lagi-lagi Baik. momen pemilu yang itu tidak bisa lagi dia abaikan. Nah, Nah, oleh karena itu Israel berada pada posisi yang sangat tidak happy dengan ini semua dan tentu Israel tidak akan tinggal diam dan sejauh ini sudah banyak yang kita dengar misalkan praktek memata-matai elit-elit Amerika, orang-orang di lingkaran Trump itu bahkan juga sempat berhembus dan juga mungkin ke Iran. Jadi berbagai macam insiden, baik. berbagai macam keadaan mungkin juga di Lebanon itu bisa digunakan untuk bahasa saya upaya Netanyahu untuk membakar kertas-kertas kesepahaman yang disusun dan dibangun di antara Iran dengan Amerika. Baik. Nah, kita juga tahu Pak Hasibulo ini pihak Iran seringkali membantah klaim damai yang sering diungkapkan oleh Donald Trump termasuk juga kesepakatan damai yang terakhir ini begitu. Apakah Iran mengalami dilema untuk menentukan kesepakatan damai dengan Amerika karena faktor perhitungan keuntungan yang lebih besar? Jangan dijawab terlebih dahulu Pak Hasibulo, kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.